Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbel Maulana Zulfa dari kelas 11 TJKT 5 akan menjelaskan dan juga mengerjakan tentang pengertian VLSM dan FLSM. Pengertian tentang VLSM dan FLSM. Dari VLSM yaitu Variable Length Subnet Max, yaitu subnetting dengan ukuran subnet berbeda-beda sesuai kebutuhan host lebih efisien. Dan FLSM Fixed Length Subnet Max, yaitu subnetting dengan ukuran subnet sama semua, lebih sederhana tapi kurang efisien. Seperti contohnya misal IP-nya 192.168.1.0/24. Kalau untuk VLSM bisa jadi /26/27/28. Tapi jika untuk FLSM semua subnet pakai /26. Jadi semuanya disamakan untuk subnetnya. Ya, jadi kita yang pertama dari kerjaannya kita akan masuk ke Excel. Lalu di sini kita akan membuat 3 ruangan. Di sini di ruangan pertama kita akan nulis ruang manajemen. Lalu ruang yang kedua kita akan tulis ruang karyawan, dan yang ketiga kita akan dengan ruang tunggu saja. Lalu di sini kita akan masukkan kebutuhan IP dari setiap ruangannya, karena di ruang manajemen kita akan menggunakan kebutuhan IP-nya butuh 10. Kita tambahkan 5 karena untuk melebihi IP-nya takut adanya yang salah. Kita akan menggunakan angka 15 untuk di kebutuhan IP ruang manajemen. Lalu di ruang karyawan kita membutuhkan 20. Lalu di ruang tunggu juga 20. Dan di sini untuk prefixnya kita akan cari, karena di sini antara 15 dan 20 yang mendekati kedua tersebut, antaranya di 14 dan 30 ini kita menggunakan kelas C ya. Nah, di sini yang mendekati untuk kelas C-nya kita yang mendekati 15 dan 20 itu 30 ya. Ini kelas C. Maka kita akan menggunakan prefixnya yang /27. Sini kita ketik /27, lalu di bawahnya juga /27 karena kita menggunakan yang FLSM. Maka subnetnya semua sama ya. Nah, untuk IP netnya yang untuk ruang manajemen di sini kita kasih kosong. Lalu untuk awal akhirnya kita di sini memakai isinya 30. Untuk IP broadcastnya karena untuk ruang manajemen karena awal akhirnya 30, maka di sininya 31 ya. Untuk IP net untuk ruang karyawan karena di sini 31, maka di sini 32. Dan di sini untuk awal akhirnya di sini kita ketik 33 dan 63. Lalu di sini untuk IP broadcast ruang karyawan kita ketik 64. Lalu untuk di sini IP net untuk ruang tunggu kita ketik 65, dan awal akhir ruang tunggunya yaitu 66 dan 96. Lalu di sininya kita menggunakan 97. Nah, karena kita menggunakan yang prefix 27 ya, maka di sini awal akhirnya kita tambahkan 30. Nah, dari kosong kita tambah 30 jadi 30. Di sininya 31 tambah 1, di sini 32, dan di sini 33 ditambah 30 menjadi 63. Dan di sini dari 66 ditambah 30 menjadi 96. Baik, untuk tabelnya cukup sekian saja.
dan kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mengkonfigurasinya. Di sini kita membutuhkan satu router 2811, lalu kita membutuhkan 3 buah switch yang 2960, lalu setelah itu kita membutuhkan device-nya. Untuk anggap saja ini adalah ruang-ruangnya. Di sini ruang karyawan, atau di sini ruang manajemen, ruang karyawan, dan ruang tunggu. Karena banyak, maka kita menggunakan perwakilannya saja. Kita di sini menggunakan 3 perwakilan saja. Kita menggunakan laptop ya. Nah, untuk di ruangan manajemen sudah 3, untuk perwakilannya 3 saja. Di sini juga tambahkan 3 lagi untuk ruang karyawan, dan di ruang tunggu ini kita tambahkan 3 juga laptop. Setelah itu, sebelum mengkoneksikan dengan kabel, kita masuk dulu ke router, klik, lalu di sini kita pilih yang NM-2 FE2W. Di sini kita akan menggunakan yang itu. Di sini kita matikan dulu power routernya, lalu tambahkan dengan tekan ini dan simpan di sini. Lalu jangan lupa nyalakan kembali routernya. Setelah itu kita keluar saja dan koneksikan dengan kabel straight. Sini kita sambungkan ke switch, sambungkan ke tiga-tiganya. Lalu setelah itu dari switch kita sambungkan juga menggunakan kabel straight kepada perwakilan device-nya. Lakukan ke semua perwakilan dari device-nya di ruangnya masing-masing. Kita sambungkan semuanya menggunakan kabel straight. Nah, jika telah semuanya disambungkan, kita masuk ke router, lalu kita akan mengkonfigurasinya di CLI. Di sini kita ketik no, lalu enter. Lalu setelah itu kita enter lagi sampai ada tulisan router, lalu enable. Di sini enable, lalu konfigurasi terminal, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik interface 0/0, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik IP addressnya menggunakan angka 192.168.1.1 spasi 255.255.255.224, lalu enter. Lalu ketik no shutdown. Setelah itu lalu ketik exit. Lalu setelah itu kita ketik lagi IP DHCP excluded strip address, lalu masukkan angka 192.168.1.1 spasi 192.168.1.6. Lalu setelah itu enter. Lalu jika sudah, kita ketik IP DHCP pool clients. Lalu setelah itu enter. Lalu kita masukkan network spasi 192.168.1.1 spasi 255.255.225.224. Lalu setelah itu kita enter. Lalu di sini ketik DNS strip server
spasi 8.8.8.8. Lalu setelah itu enter. Lalu di sini kita akan exit. Lalu di sini setelah itu kita exit lagi. Exitnya 2 kali ya. Setelah ada tampilan begini kita ketik write. Nah, jika sudah oke gini, kita sudah mengkonfig untuk di ruangan yang pertama atau switch pertama ini. Maka kita akan cek ke laptopnya dulu. Kita akan cek semua perwakilan device-nya ke desktop, lalu Epic Configuration. Lalu di sini klik DHCP. Di sini untuk perwakilan yang pertama itu sudah sukses. Lalu untuk yang keduanya klik lagi sama desktop, Epic Configuration, static ubah menjadi DHCP. Di sini successful, berhasil. Lalu pindah lagi ke perwakilan satu lagi. Di sini klik desktop, lalu Epic Configuration, lalu static diubah menjadi DHCP. Lalu di sini sukses semua ya. Lalu kita masuk lagi ke router dan akan mengkonfigurasi yang ruang kedua atau di switch yang kedua ini, di switch yang FA0/1 ya. Di sini kita ketik konfigurasi terminal, lalu enter. Lalu setelah itu kita masukkan switchnya internal FA0/1. Setelah itu enter. Lalu jika sudah, kita masukkan IP address 192.168.1.33 spasi 255.255.255.224. Lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik no shutdown, lalu exit. Lalu setelah itu kita ketik IP DHCP excluded strip address, lalu spasi masukkan angka 192.168.1.33 spasi 192.168.1.38. Lalu jika sudah, kita enter. Lalu masukkan ketik IP DHCP full client. Setelah itu enter. Jika sudah, kita ketik juga di sini network spasi 192.168.1.33 spasi 255.255.255.224. Lalu setelah itu enter. Dan jika sudah, kita masukkan DNS strip server spasi 8.8.8.8, lalu enter. Lalu setelah itu kita exit lagi. Exitnya 2 kali. Setelah itu sampai ada tampilan begini, kita ketik write. Nah, di sini sudah ada tulisan oke. Kita coba, di sini sudah hijau ya, sudah terkonfigurasi. Maka kita ke device perwakilannya, kita masuk, klik pindah ke desktop, klik desktop ke IP configuration. Di sini pindahkan dari static menjadi DHCP. Lalu di sini successful. Kita cek lagi yang lainnya. Klik laptop, klik desktop, klik IP configuration, pindahkan dari DHCP, dari static menjadi DHCP. Lalu keluar. Lalu yang satunya lagi desktop, IP configuration, dari static pindahkan menjadi DHCP. Ini successful semua ya. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi untuk router yang terakhir, untuk switch yang terakhir. Di sini kita konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masukkan internal A1/0. Lalu enter. Lalu setelah itu kita masukkan IP address 192.168.1.66 spasi 255.255.255.224, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik no shutdown, lalu exit. Jika sudah, kita ketik lagi IP spasi DHCP spasi excluded
strip address. Lalu setelah itu kita spasi 192.168.1.66 lalu spasi, lalu 192.168.1.71 lalu enter. Oh, ada salah di IP DHCP excluded address. Kita salah di sini, valid. Kita masuk lagi ke sini, lalu kita ulang. Lalu kita ketik di sini IP DHCP excluded strip address spasi 192.168.1.66 spasi 192.168.1.71 lalu enter. Lalu dia sudah kita ketik IP DHCP full clients, terus itu enter. Lalu kita ketik network spasi 192.168.1.66 spasi 255.255.254. lalu dia sudah enter. Lalu setelah itu kita masukkan DNS strip server spasi 8888. Lalu jika sudah enter, lalu kita exit lagi keluar, exitnya 2 kali. Setelah itu ada tampilan begini, kita ketik write. Nah, di sini sudah oke, maka kita akan mengecek, dan di sini juga warnanya sudah hijau, maka kita akan cek dari device di ruang sini. Kita klik laptop, klik desktop, lalu ada IP configuration, klik ubah dari static menjadi DHCP. Di sini sukses. Lakukan ke device lainnya. Di sini desktop, IP configuration, pindahkan menjadi DHCP. Di sini successful juga. Lalu di yang satunya lagi kita ke desktop, IP configuration, DHCP, dan successful. Di sini kita akan mengetesnya dengan mengirim pesan ya. Kita akan mengirim pesan untuk di switch yang pertama ini. Kita klik dari sini ke sini, dan di sini sudah successful ya. Kita akan dicoba yang di switch yang kedua, di ruang kedua. Dari sini kita ke sini, di sini successful juga ya. Lalu untuk di ruang yang ketiga ini, ruang tunggu, kita dari sini ke sini, di sini successful semua. Nah, cukup sekian penjelasan dan pengerjaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.